Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Umardi dengan NIM 23010105. Saya akan menjelaskan mengenai presentasi UAS pemrograman 4, yaitu mengenai Python. Nah, yang pertama itu, di sini terdapat program pertama Hello World, yang dimana terdapat perintah tanda buka kurung dan tutup kurung di sana itu digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar. Nah, kemudian teks disebut string harus diapit oleh tanda kutip, misalnya tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Nah, saya mengimplementasikannya pada Google Colab. Nah, di sini adalah contohnya. Ketika kita ingin mengeprint Hello World dan print saya siap belajar Python, maka outputnya akan keluar seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan output seperti ini, yaitu Hello World, saya siap belajar Python. Kemudian, yang kedua itu, di sini itu kita bisa menjalankan Python di VS Code. Misalnya, kita menggunakan VS Code, yaitu VS Code itu adalah salah satu editor kode populer untuk Python. Kita bisa menggunakan langkah-langkah di bawah ini jika kita ingin menggunakan VS Code. Yang pertama itu kita harus memastikan bahwa VS Code sudah terdownload di laptop kita. Nah, yang kedua itu kita menginstal ekstensi Python dari Microsoft di VS Code. Yang ketiga, kita harus membuat file baru dengan ekstensi Python. Yang keempat, kita bisa menulis kode pada Python. Nah, misalnya kita ingin menulis kode seperti tadi, hello world. Nah, di sini, misalnya kita ingin menulis kode print hello world, print saya sudah belajar Python, maka kita bisa menjalankannya. Atau kita bisa mengklik tombol run untuk menjalankan kode tersebut. Nah, yang ketiga itu terdapat komentar. Di sini komentar adalah teks di dalam kode yang tidak akan dieksekusi oleh program. Di sini tuh dia berguna untuk memberikan penjelasan atau catatan pada kode. Kita bisa menggunakan tanda pagar untuk menandakan bahwa itu adalah sebuah komentar. Dan dia itu kalau kita sudah menggunakan tanda pagar dan menulis semisal seperti contoh ini. Nah, di sini kalau kita sudah menggunakan tanda pagar dan menulis baris ini tidak akan dijalankan karena ini adalah komentar, maka outputnya tidak akan keluar seperti ini, namun outputnya akan keluar Nabila karena kita sudah menulis kode print. Nah, dia akan kode outputnya itu akan keluar seperti ini Nabila, dan tidak akan ada keluar output seperti yang ada pada kolom komentar ini. Kemudian di sini ada variabel. Variabel adalah sebuah wadah untuk menyimpan nilai atau data. Kita bisa memberi nama pada wadah ini dan mengisinya dengan data. Contohnya itu kita bisa lihat di sini. Di sini tertulis kode nama Nabila, umur 20, kemudian saya mengeprint nama saya adalah Nabila, print umur saya 20, maka outputnya akan keluar nama saya adalah Nabila dan umur saya adalah 20. Di sini itu ini merupakan sebuah variabel karena di dalam variabel ini terdapat beberapa tipe data seperti string, dan beberapa yang lainnya. Kemudian di sini ada konstanta.
Konstanta adalah variabel yang nilainya seharusnya tidak diubah setelah ditetapkan. Di Python tidak ada aturan ketat untuk konstanta, namun ada konvensi atau kesepakatan untuk menuliskannya dengan huruf kapital. Nah, di sini. Kita langsung saja ke tipe data. Tipe data dan operator. Yang pertama itu ada tipe data. Setiap nilai di Python memiliki tipe data. Nah, tipe data dasar yang sering dipakai itu ada string. String itu contohnya itu seperti halo, integer, bilangan bulat, contohnya itu 10, 100, float, bilangan desimal, contohnya itu 3,14, dan boolean, nilai kebenaran, hanya true dan false. Contohnya itu sini. Ketika nama pelanggan adalah CO, jumlah barang 4, harga barang 15.000, sudah bayar true. Nah, maka ketika kita mengeprint semua data-data ini, outputnya akan keluar. Dan di sini ada contoh operator. Ketika kita menulis kode A sama dengan 10, B sama dengan 2, kemudian kita mengeprint penjumlahan A plus B dan perkalian A dikali B, maka outputnya akan keluar Nah, ketika A plus B 10 ditambah 2 sama dengan 12 dan A dikali B 10 dikali 2 sama dengan 20. Kemudian di sini terdapat kontrol alur program yang dimana seleksi kondisi if, elif, else itu digunakan untuk membuat program bisa mengambil keputusan. Misalnya if jika kondisi A benar, lakukan sesuatu. Elif jika kondisi A salah, coba cek kondisi B. Dan else jika semua kondisi di atas salah, lakukan ini. Contohnya itu di sini. Ketika kita menulis nilai sama dengan 90, if nilai lebih besar sama dengan 85, kemudian kita mengeprint nilai Anda A, maka itu sangat bagus. Kemudian elif nilai lebih besar sama dengan 75, maka kita akan mengeprint nilai Anda B bagus. Nah, elif nilai lebih besar sama dengan 60, print nilai Anda C cukup. Else print nilai Anda D, tingkatkan belajar Anda. Dan di sini itu nilainya itu adalah 90, maka outputnya itu akan keluar Nah, outputnya itu akan keluar seperti ini, nilai Anda A, sangat bagus. Nah, di sini itu terdapat perulangan for dan while. For loop itu digunakan untuk mengulang kode sebanyak jumlah item dalam sebuah urutan. Misalnya angka dalam range. While loop digunakan untuk mengulang kode selama sebuah kondisi bernilai true. Nah, di sini adalah contohnya. Ketika kita menulis kode print looping dengan for i in range 5, print angka ke sampai dengan i. Maka outputnya itu akan keluar angka ke 0, angka ke 1, angka ke-2, angka ke-3, dan angka ke-4. Mengapa di sini sampai angka ke-4? Karena kita memulainya dari angka 0. Dan di sini sudah tertulis
word I in range 5, maka outputnya itu akan keluar angka 0 sampai angka 4. Sudah terhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian di sini tuh ada perulangan break dan continue. Break itu untuk menghentikan paksa sebuah perulangan, sedangkan continue untuk melewati iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, di sini ada struktur data dasar, list dan list comprehension. List itu merupakan kumpulan data yang terurut dan bisa diubah dengan kurung siku, dengan buka kurung dan tutup kurung siku. Kemudian list comparison yaitu cara singkat dan elegan untuk membuat list dari list lain. Contohnya itu di sini ada list buah. Ada buah leci, salak, dan mangga. Setelah kita mengeprint buah pertama yaitu buah 0, kemudian buah 1 sama dengan semangka, kita ingin mengubah listnya itu menggunakan semangka, buah yang 1 itu salak, print list buah sekarang, maka outputnya itu akan keluar seperti ini. Dia akan keluar pada buah pertama, yaitu buah 0. Yang ini dia akan keluar leci. Dan list buah sekarang itu ketika diubah buah salak dengan buah semangka, dia akan keluar list buah sekarang leci, semangka, dan mangga. Kemudian, di sini ada tuple. Tuple itu sama seperti list, namun isinya itu tidak bisa diubah atau immutable. Dibuat dengan kurung biasa, kemudian cocok untuk data yang tidak boleh berubah seperti koordinat. Contohnya, nah di sini itu misalnya koordinat sama dengan 10,20. Ketika kita mengeprint koordinat X sama dengan koordinat, maka outputnya itu akan keluar outputnya akan keluar koordinat X 10, 20. Nah, kemudian selanjutnya itu ada set. Set merupakan kumpulan data yang tidak terurut dan unik atau tidak ada duplikat. Nah, dibuat dengan kurung kurawal berguna untuk menghilangkan data ganda. Contoh itu, nah di sini contohnya. Di sini terdapat kumpulan nilai 90, 80, 75, 85, 90, 100, dan 85. Kita ingin mengeprint nilai awal kumpulan nilai yang ini, kemudian nilai unik, set kumpulan nilai, kita mengeprint nilai unik sama dengan nilai unik, maka outputnya akan keluar seperti ini. Nilai awalnya itu dia akan muncul pada yang ini, 90, 80, 75, 85, 90, 100, dan 85. Kemudian nilai uniknya itu akan keluar 100, 75, 80, 85, 90. Ini merupakan nilai unik, ini merupakan nilai yang dimana di sini itu merupakan singkatannya. Misalnya 90 di sini terdapat 2, maka di sini akan ditulis 1. 75 di sini 1, 85 di sini 1, 81, maka dia disebut nilai unik. Kemudian di sini ada dictionary, yaitu kumpulan data yang disimpan dalam format pasangan kunci, nilai, key, value. Setiap key harus unik, dibuat dengan kurung kurawal seperti set, tapi berisi pasangan. Contohnya itu, di sini terdapat mahasiswa, nama Nabila, NIM 2320010165, jurusan Teknik Informatika. Ketika kita mengeprint nama mahasiswa, nama,
print NIM mahasiswa NIM, print jurusan mahasiswa jurusan, maka outputnya akan keluar nama Nabila, NIM 200010165, jurusan Teknik Informatika. Kemudian di sini ada string, Unicode, dan slice. Di sini itu manipulasi string bisa digabung atau digandakan. Unicode itu Python secara default mendukung Unicode, artinya bisa menyimpan berbagai karakter. Slicing mengambil potongan dari string dengan format start end. Nah, di sini itu ada objek ID dan reference, yang dimana variabel di Python sebenarnya menyimpan referensi atau alamat memori ke sebuah objek data, bukan datanya itu sendiri. Dan ID adalah fungsi untuk melihat alamat memori tersebut. Nah, kemudian di sini itu ada function atau dasar, yang dimana fungsi adalah blok kode yang bisa diberi nama dan dipanggil berulang kali, kemudian membuat kode lebih rapi dan tidak berulang. Didefinisikan dengan def nama fungsi. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita menulis kode def sapa dunia, kemudian print halo selamat malam dunia, maka outputnya akan keluar halo selamat malam dunia. Dan opsional atau default, argumen yang punya nilai bawaan jika tidak diisi. Nah, di sini tuh ada argumen fungsi, posisional, keyword, dan opsional. Yang dimana posisional merupakan argumen yang diisi berdasarkan urutan keyword. Argumen yang diisi dengan menyebutkan namanya. Nah, di sini ada fungsi arg dan quark. Arg memungkinkan fungsi menerima beberapa argumen posisi sekaligus dalam bentuk tuple, dan quark memungkinkan fungsi menerima beberapa argumen keyword sekaligus dalam bentuk dictionary. Dan di sini ada materi terakhir kita, yaitu fungsi lanjutan, closure, lambda, dan dekorator. Yang dimana lambda itu merupakan fungsi kecil tanpa nama untuk tugas sederhana. Format lambda argumen ekspresi. Closure fungsi di dalam fungsi yang mengingat variabel dari fungsi luarnya. Dan dekorator cara untuk membungkus atau memodifikasi fungsi lain tanpa mengubah kodenya secara langsung. Nah, dari semua materi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Python itu tidaklah mudah. Bahwa Python itu